Anda salah satu pimpinan di PT IMIP tahun 2015. Ya. Oke, saya tidak menyebutkan sampai tahun berapa, tapi beberapa tahun Anda di sana. Saya ingin tanya, Anda berada di PT IMIP di Morowali Ya. pada saat pembangunan bandara, sebelum pembangunan bandara, betul? Saat land clearing tepatnya. Oh, bersih-bersih lahan. Iya, Untuk kemudian dilakukan pembangunan bandara. Iya. Pertanyaannya, untuk apa dibangun bandara itu di PT IMIP? Ya, sebenarnya memang bandara itu diniatkan untuk mempermudah mobilisasi para tenaga kerja asing yang selama saya di sana, itu mobilisasi dilakukan menggunakan pesawat komersil Dari Bandara Soekarno-Hatta, dari Beijing ke Beijing, Soekarno-Hatta, terus dari Soekarno-Hatta ke Bandara Haluleo Kendari, lalu dilanjutkan jalan darat sampai ke Teluk Kendari. Dari Teluk Kendari berganti menjadi speedboat sampai ke pelabuhan privat. mahal jadinya. Iya, jadi sangat mahal biaya. Anda sebut TKA. Ya, Dari satu negara atau beberapa negara? dari Tiongkok saja. Dari China mainland, dari Tiongkok Iya, dari saja. Tiongkok saja. Berapa mobilisasinya per hari? Sekali perjalanan itu rata-rata antara 50 sampai 100 orang Setiap hari. setiap hari. 50 sampai 100 orang TKA Cina TKA Cina setiap hari. hari, betul. Dan sampai hari ini. Sampai kalau saat ini saya tidak, itu beberapa tahun, betul. Datang terus, Iya, keluar masuk. keluar masuk. Bekerja apa mereka? Mereka tidak hanya di level pimpinan, mereka juga ada yang jadi tukang sapu, ada Sebentar. operator Oke, tukang alat sapu. berat, ada Tukang tukang sapu. gali, Eskavator dan iya, seterusnya. betul, ada pegawai pelabuhan, macam-macam. Pegawai pelabuhan itu apa? Ya, kan di sana juga pelabuhan privat itu juga bongkar muat batu bara. Ada pelabuhan kapal lautnya juga. Iya, ada Oh, pelabuhan lengkap. privat. Ada Lengkap. bandara, kapal Ada laut Kapal laut di satu komplek. di satu komplek. Ya, itu pelabuhan kapal laut itu langsung menuju laut atau lewat sungai dulu? Enggak, langsung laut, Oh, langsung laut. langsung laut lepas. Dan itu tidak ada petugas bea cukai dan imigrasi. Ya, ada kan pelabuhan privat. Langsung dari Cina, Ya, barang apa tanpa saja. bea cukai, tanpa imigrasi. Mulai zaman, maaf nih, saya bicara tentang mulai zaman 10 tahun Presiden Joko Widodo. Karena kehancuran negeri ini lebih terasa setelah 10 tahun rezim Joko Widodo. Zaman itu tidak ada negara manapun yang bisa masuk kecuali Cina. Sehingga negeri ini didominasi oleh Cina semua. Dalam semua sektor hidup dan kehidupan. Ya. 98 Bapak tadi bilang, siapa yang bermain? Undang-undang di DPR, siapa yang bermain? Iya. Terus kacamatanya dilihat dengan undang-undang yang kata Profesor Kailan almarhum, Profesor Edi Suasono, undang-undang dasar itu sudah dirubah 95%. Yang belum dirubah hanya pembukaan. Jadi kalau istilah bicara HP, casingnya saja yang isinya sudah lain, gitu ya. Oleh karenanya, kita berharap bangsa ini mulai sadar bahwa kemerdekaan ini didapat oleh genangan darah, ya, bukan pemberian penjajah gitu ya. Nah, apakah kita sendiri hanya memelihara kemerdekaan menuju pada pembukaan UUD 45 masyarakat adil makmur? Kita tidak mampu. Nah, karena kenapa? Saya tidak melihat setelah Bung Karno, Pak Harto gitu ya, rasa-rasanya nation, kebangsaan tidak dibentuk. Ya, apalagi zaman Jokowi gitu ya, ada kelas gitu ya jadinya ya. Kelas mana yang pro Jokowi, kelas mana yang bukan Jokowi Dodo, kan gitu ya. Ini yang saya minta kepada seluruh anak bangsa sadar gitu ya. Ini dengan kejadian Venezuela, banyak orang bertanya, apakah di Republik ini bisa terjadi seperti Venezuela? Sangat jadi, sangat bisa. Karena sekarang pun sudah gambarannya sudah ada. Ya, jadi tidak perlu lagi direka lagi untuk bagaimana masuk. Tidak, mereka sudah masuk di Republik ini. Contoh soal dominasi Cina, saya bilang tadi, sumber alam yang kelola siapa?
Iya. Ya, pembangunan yang kelola siapa? Ya, tenaga kerja yang kelola, yang datang siapa? Iya. Nah, sedangkan anak negeri hanya menjadi penonton. Kalau toh mereka juga kerja, gaji antara Cina pendatang TKA tadi dengan pribumi dengan pendidikan yang sama berbeda. Betul. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau kamu tidak siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini negara akan dijajah, akan dijual negara ini. No, lihat no. Pantai Jawa dulu dari Jawa Barat sampai Gresik itu adalah basis Islam. Sekarang orang pada bisa nggak ngelihat pantai di Jakarta Utara itu gratis? Ini bahkan untuk masukkan ke dalam ini orang-orang yang nggak jelas statusnya. Bahkan pilar-pilar tiang-tiangnya itu sudah isinya sabu-sabu. Kalau kalian orang Indonesia tidak punya mental jihad, nggak akan berdaulat negeri ini. Siap jadi mujahid, siap tegakkan kedaulatan Republik Indonesia, siap bersatu untuk Indonesia. Berdiri semua, berdiri sekarang. Kita siap taat pada ulama. Saya mau tanya, siapa pemimpin kalian? Yang keras, siapa pemimpin kalian? Ulama. Siapa pemimpin kalian? Ulama. Angkat tangannya semua. Katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami para pemuda dan pemudi muslim akan taat pada perintah ulama dan siap berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia, menumpahkan darah dan nyawa sekalipun untuk kedaulatan Republik Indonesia, dan kami akan taat pada perintah ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap jadi mujahid? Duduk.